Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Ewal Pratama dengan NIM 24074059. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah dengan NIM 24074100. Dan saya Zefrialdo Ananda Putra dengan NIM 24074107. Kali ini kami akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di ekskavator Yugong 922E. Untuk yang pertama menjelaskan, saya berikan kepada Rahmat Hidayatullah. Kesatu, mengidentifikasi komponen excavator Liugong 922E. Untuk komponen selanjutnya saya akan jelaskan. Yang pertama ini ada engine. Engine ini terhubung dengan pompa hidrolik. Lalu dari pompa hidrolik maka akan terhubung ke control valve. Ini namanya control valve. Lalu dari control valve maka akan terhubung ke motor swing. Selanjutnya ada ruang kemudi. Ini tempat di mana operator mengoperasikan alat berat ekskavator ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan alat yang bernama well loader dari Hitachi. Selanjutnya, mengidentifikasi komponen wheel loader Hitachi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada di well loader. Yang pertama ini ada engine dan pompa hidrolik. Dan kebetulan di observasi kali ini kita menampak pergantian adanya rocker arm, adanya kontes di rocker arm. Ini pergantian rocker arm, pembukaan selang rocker arm. Dan ini adalah komponen injektor dan ini adalah as noken arm. Trouble-nya ditemukan adanya spy arm yang putus. Setelah dilakukan pembongkaran, kita menemukan titik masalahnya, yaitu klep putus dan pistonnya hancur karena dihantam oleh klep yang keluar. Ini bentuk pistonnya. Nah, dan ini bentuk klepnya yang putus. Nah, dan ini ada bagian dalamnya. Nah, di sini ada beberapa komponen yang ada di bawah well loader. Yang di atas ada pompa, yang di sini ada gardan. Terus di sana juga gardan yang akan meneruskan putarannya ke depan. Di sana ada gardan yang di depannya. Selanjutnya saya akan menyiapkan ruang kemudi yang berfungsi untuk operator menggerakkan komponen yang ada di well loader. Baik, di sini ada terdapat setir dan gigi dan alat-alat untuk menggerakkan bucket dan mesin-mesin yang ada di well loader. Selanjutnya alat yang kami gunakan adalah forklift diesel. Selanjutnya, mengidentifikasi komponen forklift diesel. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam ruang kemudi forklift. Yang pertama ada handle gigi 1 dan 2. Selanjutnya ada untuk tuas naik dan turun dan untuk lifting dan tilting. Selanjutnya ada di sini headlamp dan lampu spion. Selanjutnya di sini saya jelaskan ada gas, rem dan kopling, dan di sini ada rem tangan. Oke, sekian, terima kasih. Kedua, pengoperasian alat berat excavator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini saya akan memperhatikan cara pengoperasian ekskavator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Aldoananda Putra. Di sini saya akan mengoperasikan alat ekskavator yang bermerek Kobelco. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ketua. Ini saya akan mengoperasikan yaitu unit yang bernama ekskavator. Selanjutnya wawancara dengan mekanik alat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kami akan wawancara dengan salah satu mekanik ekskavator. Kalau untuk P3K, kalau sebelum mengendarai ekskavator, kira-kira apa P3K yang Jadi keselamatan mengoperasikan unit itu kita menyediakan yang pertama yaitu APAR. Di masing-masing unit wajib terdapat APAR jika ada unit terbakar atau ada percikan api. Dan yang kedua, menggunakan APD lengkap sebelum mengoperasikan unit. Dan yang terakhir, menyediakan kotak P3K. Kalau untuk servis Bang, kira-kira berapa dia pakai jangka atau gimana sistem terjadi ya? Kalau di alat berat ekskavator, kita servisnya itu berdasarkan dari hitungan jam atau yang disebut dengan hours meter. Jadi pada ekskavator ini kita melakukan servisnya itu per 250 jam, 500 jam hingga 1000 jam dan berlanjut di 2000 jam dan berakhir di 4000 jam. Kalau di 200 jam, kira-kira kita apa aja yang perlu dicek dulu? Jadi pada servis 250 jam itu kita melakukan pergantian filter bahan bakar yang pertama dan pergantian oli engine. Nah, begini saja. Kalau yang di untuk 2000 yang di tahap akhir, ada tuh apa aja perlu kita cek lagi Bang? Kalau untuk di 2000 jam itu, pada ekskavator itu melakukan drain seluruh fluida atau seluruh cairan pada ekskavator ini. Misalnya di oli engine, oli final drive, oli swing, dan yang terakhir melakukan pergantian oli hidrolik. Begini Bang, kalau misalkan sedang mengoperasikan alat, tiba-tiba ada trouble, ini langkah apa peranan kabel dulu Bang? Jadi langkah pertama yang kita lakukan jika terjadi trouble yaitu yang pertama kita pastinya mematikan engine. Yang kedua melakukan pengecekan awal seperti pengecekan kualitas oli engine, pengecekan dari baterai dan dari panel monitor. Panel monitor itu juga terdapat kode-kode jika terjadi kerusakan pada unit ekskavator. Arigato!